Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafarazana Rahadian dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang Perang Aceh. Penyebab Perang Aceh. Perang Aceh terjadi karena ambisi Belanda yang ingin menguasai seluruh wilayah Nusantara pada abad ke-19 Masehi. Butuh waktu lama bagi bangsa asing itu untuk bisa mendudukan wilayah Aceh. Budi Harsono dalam Hukum Agraria di Indonesia. Sejarah penyusunan isi dan pelaksana 1975 menyebutkan bahwa ambisi Belanda itu didasari dengan adanya perubahan dunia perekonomian setelah disahkannya Undang-Undang Agraria. Selain faktor ekonomi, ada pula politis. Mengutip tulisan A. Proses dan fase Perang Aceh. Perang Aceh ke-1 tahun 1873 sampai 1874. Ibrahim Alfian dalam Perang Kolonial Belanda di Aceh 1977 menyebutkan bahwa perang diawali pada tanggal 26 Maret 1873 ketika geladak kapal komando Citadel van Antwerpen secara resmi memaklumkan perang terhadap kerajaan Aceh Darussalam. Saat itu Belanda tidak langsung melakukan penyerangan karena masih menghimpuni pasukan. Melihat yang demikian, pihak Aceh pun melakukan mobilisasi umum guna menghadapi perang yang sudah ambang pintu itu. Akhirnya pada tanggal 6 April 1873, pasukan Belanda yang memimpin oleh Jenderal J.H.R. Kolher berlabuh di pantai Ceremen, Aceh Barat. Perang Aceh kedua 1874 sampai 1880. Ekspedisi Aceh II oleh Belanda dipimpin oleh Jenderal Jan van Swieten. Pasukan Belanda memang berhasil menguasai istana Kesultanan Aceh Darussalam, akan tetapi itu terjadi karena pasukan Aceh telah meninggalkan keraton dan regianya. Oleh karena itu, sama seperti periode sebelumnya, pasukan Belanda tetap kewalahan dan menghadapi pasukan Aceh di medan perang fase kedua yang dipimpin oleh Tuanku Muhammad Daud. Perang Aceh ketiga tahun 1881 sampai 1896. Masih dengan semangat jihad fisabilillah, para pejuang Aceh seperti Teku Umar, Cek Ditoro, Panglima Polim, dan Cuk Nyadin berhasil memobilisasi rakyat Aceh untuk melakukan perang gerilya melawan Belanda. Alhasil, Belanda semakin kewalahan dan taktik dan semangat perang rakyat Aceh. Pada 1891, Christian Sonic yang merupakan ahli bahasa Arab dan Islam yang juga penasihat urusan adat dari pemerintah kolonial datangnya Aceh sebagai orang yang paham tentang Islam. Ia mendekati para ulama. Perang Aceh keempat dan akhir 1896 sampai 1910. Ketiadaan Teku Umar tidak membuat semangat rakyat Aceh pada menghadapi Belanda. Dipimpin Cuk Nyadin, istri Teku Umar, dengan dibantu oleh pejuang wanita bernama Pokut Baren. Rakyat Aceh terus melakukan perlawanan hingga akhirnya Teku Umar kembali bergabung pada pasukan Aceh. Sayangnya 11 Februari 1899 Teku Umar gugur mengelubuh. Perjuangan pun kembali dilanjutkan oleh Cut Nyadin bersama Pocut Baren. Ibrahim Alfian dalam Perang di Jalan Allah. Perang Aceh 1873 sampai 1912 menguapkan kondisi rakyat Aceh mulai melemah karena kematian dan dari beberapa pemimpinnya, terlebih strategi merusak dari dalam yang dijalankan oleh Sonuk juga berjalan dengan mulus dan semakin memperlemah pasukan rakyat Aceh. Tahun 1905, Cut Nyadin berhasil ditangkap dan kemudian wafat tahun 1910. Kematian Cut Nyadin Dun menjadi penanda berakhir perangnya Aceh. Tokoh Perang Aceh. Tokoh Aceh: Panglima Polim Sultan Mahmud Syah, Tuanku Muhammad Daud, Teku Umar, Teku Cik Pitro, Cut Nyadin, dan Pocut Baren. Tokoh Belanda: J.H.R. Kolher, Van Swieten, Sonuk Horgueje. Sekian penjelasan Perang Aceh dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.